Desa Chongshan, Yongzhou, Dakian 17 Desember badai salju sudah 3 hari 3 malam di gubuk reot. Api unggun redup hanya hangatkan sedikit Lin Xuan selimuti jubah tipis pandang kosong. Persediaan makanan hampir habis. Kalau tak buru hewan aku akan ulangi nasib sebelumnya mati beku di gubuk kosong ini tiba-tiba. Suara ketukan lemah tapi gigih terdengar di tengah badai. Lin Xuan curiga. Cuaca buruk begini siapa yang datang? Buka pintu angin dan salju masuk sekaligus di salju dua gadis kurus berdiri. Di belakang di papan reot terdapat mayat wanita kaku. Mayat dua gadis ini Lin Xuan ingat. Kakak Xuan suara gemetar langsung berlutut di salju. Tangan merah kedinginan pegang ujung baju adik Suking ikut berlutut seluruh tubuh tak henti gemetar. Tolong terima kami. Xuan angkat kepala air mata baru keluar. Hampir beku di pipi. Ibu kemarin meninggal. Kami benar-benar tak punya jalan, tak ada yang buka pintu di desa. Hanya Anda yang mau buka. Asal Anda terima adik saya selir pun tak apa, pelayan juga boleh. Saya cuma minta sesuap nasi biar adik bisa hidup. Diri sendiri masih susah. Tambah dua lagi beban pasti cari mati, tapi lihat dua pasang mata indah penuh harap. Lihat di balik baju basah sosok ramai samar-samar hati Lin Xuan terjadi pergulatan batin. Xuan lihatnya lama tak bicara. Cahaya terakhir di matanya pudar. Dia membungkuk hormat pada Lin Xuan. Ganggu Xuan ge. Kami pergi. Dia tarik adiknya, angkat jenazah ibu. Tunggu. Lin Xuan tarik napas. Tahan nafsu. Berkata, bawa masuk. Terima kasih Xuan ge. Aku. Dengan sisa tenaga, mereka seret jenazah ke gubuk. Lin Xuan bantu letakkan jenazah Lin di sudut. Kini, Lin Xuan amati mereka. Meski wajah oval sama, Xuan tenang anggun. Suking lebih lembut manis. Tapi sama cantiknya. Lin Xuan terpikat. Saat Lin Xuan ambil mangkuk, jari tak sengaja sentuh tangan dingin lembutnya. Sistem mekanik berbunyi. Objek perjodohan terdeteksi. Sistem banyak anak banyak rezeki aktif. Objek Xuan 91 poin. Perjodohan berhasil, hadiah 1 poin. Atribut hari, perlu penyatuan hidup. Objek Suking 91 poin. Perjodohan berhasil, hadiah 1 poin. Atribut hari, perlu penyatuan hidup. Sistem. Jari emas benar-benar datang dan sistem yang begitu menggembirakan. Xuan dan Suking kaget oleh panasnya Lin Xuan, sedikit menguatkan pegangan. Lengan lingkar membawa yang lembut dan harum itu keranjang tanah di dalam. Gemetar seperti sayap kupu-kupu kaget, hanya menggigit bibir. Tak ada perlawanan sejak ketukan pertama. Terikat dengan inang Lin Xuan, pasangan Lin Wan R 91 poin dapat 1 poin atribut hari ini. Fisik 0.8 sangat lemah. 1.8 fisik normal pria dewasa. Seketika aliran panas tak terkatakan meluap mengalir dari seluruh tubuh Lin Xuan. Tubuh yang lemah karena lapar dan dingin seperti tanah kering disiram hujan, dinginnya hilang. Bahkan napas Xuan di luar terdengar jelas. Lin Xuan menatap tajam, tak percaya. Dunia ini seolah punya cara hidup baru. Terikat pasangan Xuan 91 poin. Konstitusi. Lin Xuan bangun merasakan kekuatan. Lihat Xuan sedih di samping jenazah ibu. Ambil kapak untuk menguburkan. Lin Xuan masak bubur kental. Baru tahu dua saudari. Lama tak makan makanan hangat. Mereka lahap bubur. Lin Xuan bawa busur dan kapak, cari kepala desa Zhao Dezu. Minta gabung tim berburu ke gunung. Zhao Dezu awalnya menolak. Karena bahaya. Lin Xuan juga ada 2 mulut tambahan. Persediaan kurang, harus ke gunung. Zhao Dezu ingat menolak gadis semalam. Hatinya rumit. Masih tak mau setuju. Lin Xuan lalu menarik busur besi peninggalan ayahnya. Tunjukkan tenaga luar biasa. Zhao Dezu kagum dan senang. Ingat desa butuh pemimpin berburu. Persediaan hampir habis. Akhirnya izinkan dia bergabung. Pesan patuh perintah dan sembunyikan busur. Lin Xuan setuju lalu pulang bersiap. Lin Xuan tenangkan keduanya. Suking siapkan kantong panah dan bekal. Lin Xuan tuju pintu desa. Tim berburu ragu lihat kedatangannya. Zhao Dezu dengan tenaganya yang luar biasa. Tahan keberatan. 9 orang masuk gunung. Salju tutup jalan. Cari hingga siang tak dapat hasil. Zhao Dezu lihat hari gelap putuskan pulang. Lin Xuan tiba-tiba potong telapak tangan. Tinggalkan capir di pohon untuk umpan. Semua kaget. Dia berbaring di salju sebagai umpan. Cepat. Seekor serigala kurus terpancing bau darah. Saat serigala mendekat, Lin Xuan bangun tarik busur. Panah tembus mata serigala. Semua kagum keahliannya. Tapi serigala itu masih kuat. Buta dan luka, kabur ke hutan. Zhao Dezu suruh semua kejar. Zhao Dezu kejar serigala tua. Zhao Erniu luput, digigit serigala. Zhao Danu hampir celaka selamatkan. Lin Xuan panah mata satunya. Serigala mati. Semua buru-buru balut Zhao Erniu. Angkat dia dan bangkai turun. Dekat desa. Dikepung belasan serigala lapar. Tim panik. Lin Xuan panah serigala pemimpin. Serangan serigala berhenti. Panahnya bunuh beberapa serigala. Serigala bawa pemimpin kabur. Semua akui Lin Xuan pemimpin baru. Semua buru-buru pulang. Sampai pintu desa, Xuan dan Suking tunggu Lin Xuan. Xuan peluk Lin Xuan menangis. Minta Lin Xuan ganti rugi. Xuan lihat. Tangan Lin Xuan luka sedih. Suking kira bangkai serigala anjing. Terkejut warga desa. Baru sadar timbawa 8 bangkai serigala. Semua terkejut. Puji Zhao Dezu.
Zhao Dezu bantah. Zhao Danu, Zhao Ernu jelaskan, Lin Xuan selamatkan mereka bunuh serigala. Lihat mata serigala tua tertembak tepat. Semua makin kagum. Hanya keberuntungan. Serahkan kelinci pada Su King. Zhao Dezu umumkan bagi daging. Serigala paling gemuk untuk Lin Xuan. Lainnya bagi sesuai jasa. Ini picu ketidakpuasan. Sepupu Zhao Laosis istrinya protes. Tuduh Zhao Dezu pilih kasih langgar aturan. Buka isu lama. Zhao Dezu marah. Zhao Laosia istri ribut minta daging. Hasut warga lain. Tim panah dukung Zhao Dezu. Zhao Dezu murka. Pukul usir mereka. Cabut hak bagi daging mereka. Lin Xuan maju damai. Ambil sedikit daging untuk keluarga. Sisanya bagi warga tua anak. Warga berterima kasih. Kulit kepala serigala gemuk untuk Lin Xuan. Pulang ke rumah. Xuan ambil ramuan oles luka tangan Lin Xuan. Balut jadi bentuk kaki beruang. Su King masak daging serigala. Saat disuapi, Lin Xuan kaget rasanya lezat. Xuan coba suhu daging, Lin Xuan gigit ujung jarinya. Xuan langsung memerah. Suasana jadi mesra. Tubuh naik ke 4.8. Tubuh naik ke 4.8. Halaman sebelah, rombongan berencana. Buru Raja Serigala untuk gengsi. Rencana jual saudari Su. Ke rumah bordil untuk uang. Malam hari, ketukan darurat ganggu kehangatan. Lin Xuan suruh saudari sembunyi. Buka pintu, lihat paman Qin Diun dan anaknya Qin Yong datang. Qin Diun setengah buta. Qin Yong juga kurus. Istri sakit, cucu kelaparan. Dengar Lin Xuan dapat banyak buruan, mereka minta makanan. Selamatkan nyawa keluarga. Qin Diun dan anak memelas. Lin Xuan sambut hangat. Beri mereka sup daging dan bubur. Qin Diun balas budi. Beri Lin Xuan pisau pendek tajam, mohon anaknya Qin Yong ikut dia cari rezeki di gunung. Lin Xuan butuh tenaga. Langsung setuju. Qin Diun beri peta detail pegunungan. Lin Xuan lihat peta berharga bahaya, sarankan dibakar, katanya sudah hafal. Lempar peta ke api, Qin Yong tak percaya Lin Xuan, tak jawab, langsung suruh dia istirahat. Besok bawa ke Gouzidian. Lin Xuan masuk kamar saudari Sudekati. Tanya benar hafal peta rumit. Hafal peta rumit. Subuh bawa Qin Yong ke gunung, jalan ikut peta hafalan. Buat Qin Yong kagum. Lin Xuan yakin dengan peta akurat bisa jelajahi gunung kedua sampai di Gouzidian. Lin Xuan ajar Qin Yong tutup bau pakai salju, pukul batu pakai ranting kering, tarik Gouzi. Bantu Qin Yong buat suara, alihkan perhatian Gouzi, tembakan tepat sasaran. 3 anjing hutan berhasil diburu. Qin Yong terkesima dengan kemampuan berburu Lin Xuan. Setelah mengikat rusa, Lin Xuan bawa ratusan jin hasil buruan sampai di desa saat tengah hari. Warga terkejut lihat 3 anjing hutan lagi, warga berkerumun lihat 3 anjing hutan dari gunung. Semua takjub, ada yang mau tukar daging. Prioritas untuk tua dan muda, hanya simpan kulit, serahkan pada Zhao Dezu. 3 kulit rusa berharga. Diberikan ke Qin Yong jual beli obat. Qin Yong dan ayahnya bersyukur Su tahu siapkan cangkir sebelumnya mengembalikan. Lin Xuan merasa hangat setelah makan kenyang. Lin Xuan temui Zhao Dezu, ingin ajak pemuda desa. Dilatih olehnya dan pemburu tua, bentuk tim berburu baru. Tidak bisa dimulai. Ingin hasil buruan. Untuk seluruh desa risiko berburu dan sifat manusia yang mudah berubah. Mencoba mencegah tapi Lin Xuan bersikeras. Zhao Dezu terpaksa setuju, dia yang pilih anggota tim. Anggota harus latih dasar dulu sebelum masuk hutan. Lin Xuan setuju. Setelah makan siang, Zhao Dezu umumkan berita. Warga desa, karena Lin Xuan dapatkan buruan, pemuda ramai mendaftar tim berburu, tak butuh beban. Semua harus lewati Zhao Dezu dulu. Zhao Dezu pilih teliti. Dari pohon dari desa, warga tak terpilih sangat kecewa, langsung protes. Lin Xuan hadapi babi hutan membungkuk, hindari, gunakan pisau, rusak belah perutnya. Saat babi hutan jatuh, tusuk pisau ke mulutnya, berhasil bunuh, dia temukan Zhao Laosi masih bernapas. Lalu sadar babi hutan tertembak panah militer. Ikuti jejak darah di salju, gali wanita pingsan pakai zirah putih. Pastikan dia yang lukai babi hutan. Wanita itu tiba-tiba bangun, pisau di leher. Tanya di mana ini? Desa Chongshan, Yongzhou. Yongzhou. Pingsan lagi kehabisan darah. Lin Xuan putuskan selamatkan dia, buka bajunya yang berlumuran darah. Luka pedang dalam di dada, mau tolong kamu. Malah gigit aku, sembunyikan baju zirah dan anak panah. Bawa dia dan Zhao Laosi pulang. Kak Xuan. Dari mana bawa perempuan ini? Astaga, banyak sekali darahnya. Masih hidup. Pakaiannya bukan orang gunung, bubar, jangan kerumun. Kak Xuan, siapa perempuan ini? Tak tahu, temukan di gunung. Lin Xuan bawa dia pulang. Xuan dan Su King rawat dia, perempuan demam karena infeksi. Suami lukanya mungkin sebabkan infeksi. Sebabkan demam. Kalau anak panah tak dikeluarkan. Mungkin tak selamat malam ini. Lin Xuan sterilkan pisau, keluarkan anak panah, jahit luka. Bertiga tidur berdesakan di satu tempat. Di tengah malam, wanita itu terbangun. Haus dengan suara dalam rumah. Sadar dirinya terikat. Setelah dilecehkan Lin Xuan, wanita baju putih. Malu dan marah, pura-pura pingsan. Lin Xuan tahu saat memberinya minum. Langsung kembali ke kamar. Wanita itu susah payah minum dari mangkuk. Malamnya dengar suara dalam rumah, perasaannya campur aduk. Keesokan pagi, Zhao Dezu bawa buku registrasi. Daftarkan Xuan dan Su King. Kedua saudari sangat gembira. Sujud beritahu orang tua di alam baka.
Wanita baju putih di dalam dengar. Kesan pada Lin Xuan sedikit membaik. Tapi masih tidak puas. Malam sebelumnya bunuh babi hutan. Mau pergi urus. Zhao Dezu bersikap ikut. Lin Xuan temukan sistem dapat 2 buku skill hadiah pendaftaran saudari. Skill untuk saudari tapi dia bisa tiru 100%. Cek tingkat kemahiran skill mereka. Lalu bertiga ke hutan. Tapi babi hutan tinggal kerangka. Jejak belasan serigala. Lin Xuan tahu itu kawanan dari Gunung Ercong. Raja serigala turun gunung. Ia segera panggil Lin Xuan pulang. Mereka bergegas lari beritahu desa. Warga desa dikumpulkan. Panik langsung melanda. Zhao Dezu putuskan minta bantuan kantor kabupaten. Zhao Laosi tiba-tiba menawarkan diri pergi. Sekalian pinjam keledai tua Zhao Dezu. Lin Xuan curiga dengan niatnya. Warga berharap pada pasukan kabupaten. Jangan andalkan orang luar. Latih tim berburu sekarang. Sisakan daging babi hutan. Khusus untuk tim berburu. Warga langsung protes. Banyak yang menentang. Zhao Laosi tak percaya Raja Serigala turun. Dengan alasan ke kabupaten. Ia pergi ke rumah bordil cari paman. Wang Hu, jagawal utama rumah bordil. Desa dikepung serigala. Lewat Wang Hu dengar ada saudari cantik, setuju bawa 10 orang malam ini. Zhao Yixi. Luka babi hutan bikin tubuhnya lemah. Dihina wanita. Germo jual obat kuat tulang harimau. Obatnya tak mempan. Rasa malu dan putus asa membanjir. Semua kebencian tertuju pada Lin Xuan. Zhao Laosi menendang pintu. Teriak cari Wang Hu di halaman. Tawar bayaran untuk bunuh orang. Bunuh Lin Xuan untuk balas dendam. Wang Hu terganggu teriakannya. Zhao Laosi benci sekali mau bunuh Lin Xuan. 5 tael perak. Tak ada uang, tawarkan sertifikat tanah. Wang Hu serakah setuju. Malam itu beberapa anak serigala uji coba di desa. Lin Xuan tembak panah, mereka kabur. Atur jaga malam, lihat 2 bayangan merayap di jalan. Hitung sudut, lempar panah, kena betis. Korban teriak aneh. Lin Xuan panggil warga kejar. Keduanya takut, angkat korban, kabur. Panah kayu kurang kuat, tak bisa bunuh. Lin Xuan menyesal. Fajar, Lin Xuan pulang. Lihat wanita baju putih sudah sadar. Duduk di tempat tidur. Pegang panah kayu dan pisau. Ajari saudari Su memangkas bulu panah. Sebelum mabuk, buktikan. Suking pegang panah modifikasi Mu Zining. Panah untuk Lin Xuan pembuatannya halus malam hari. Lin Xuan ingatkan saudari Su jauhi Mu Zining, dia sembunyikan zirah lawan hukum, asal tak jelas. Suan janji usir dia setelah sembuh Mu Zining, dengar di luar ingat keluarga hancur. Muncul pikiran aneh pada Lin Xuan lalu ditahan pagi hari Lin Xuan bangun tambah skill pain system. Untuk Suan dan Suking lihat Mu Zining tak tidur semalam bongkar dia pura-pura pingsan. Mu Zining malu dan marah Lin Xuan berhenti goda minta bantu buat panah tukar kesempatan sembuh. Setelah sembuh, dia pergi Mu Zining terhina di gubuk marah dan takut bercampur. Dia tawarkan diri jadi wanita Lin Xuan untuk balas dendam tapi ditolak Lin Xuan ungkap dia anak. Jenderal Mu Qincang menampungnya adalah dosa berat saudari susajikan bubur daging. Suasana mereda. Lin Xuan peringatkan. Tinggal buat panah. Ada angan tak realistis pergi. Mu Zining geram. Beralih ke saudari Su. Tawarkan ajarkan buat panah. Ingin amankan posisi. Lin Xuan lihat dari luar. Tahu dia cerdik. Diam saja. Dia ke menara bicara Zhao Dezu. Persediaan desa tinggal 10 hari. Lebih baik serang duluan. Lin Xuan putuskan bahwa 5 pemuda tak berpengalaman. Cari sarang Raja Serigala, latih mereka. Lin Xuan tim masuk hutan. Ke Hei Songpo. Temukan tulang korban serigala. Ada tulang bayi. Mereka ngeri. Lin Xuan simpulkan, ini serigala kecil cari makan. Pasukan utama tak di sini. Dia ubah rencana. Suruh nyalakan api, panggang daging. Aroma daging pancing serigala. 5 pemuda bersembunyi di balik batu. Gugup menunggu. Setelah serigala muncul, Lin Xuan perintahkan mereka menembak. Tapi panah mereka meleset karena takut. Hanya lisan mengenai kaki serigala. Malah bikin ganas. Lin Xuan desak mereka tembak lagi. Dalam keputusasaan, beberapa panah mengenai. 2 serigala tumbang. Sisanya kabur. Lin Xuan suruh rekrutan latihan dengan bangkai. Tembakkan semua panah. Sampai tangan tak gemetar. Dia bilang memanah perlu latihan. Keberanian juga. Mereka terus menembaki bangkai. Mulai stabil. Dalam perjalanan pulang, Lin Xuan lihat jejak asing. Pola paku disau rapi. Bukan milik warga. Dia waspada ada orang asing mengintai. Langsung putuskan balik. Di jalan temukan perkemahan terbengkalai. Dapat kain hitam dan lambang tentara rusak. Mu Zining kenali dan tunjukkan. Ini lambang Suan Jiawei. Pasukan elit utara Dakian. Keberadaan mereka mungkin berarti pemberontak. Lin Xuan sadar bahaya. Ia perintahkan Zhao Dezu merahasiakannya. Perkuat pertahanan. Tanya Mu Zining situasi utara. Pasukan Mu baru hancur. Pasukan Suan Jia muncul. Dakian akan kacau. Sedang berpikir. Lonceng peringatan berbunyi. Serangan musuh. Penyerangnya serigala. Warga bertahan sesuai rencana. Pemanah menembak. Obor menerangi. Serigala mundur. Serigala melolong tapi tak menyerang. Lalu pergi. Warga bersorak. Jangan gegabah. Ia dan Mu Zining amati. Serigala sepertinya mengendus. Raja serigala licik. Mu Zining beri panah modifikasi. Jangkauan jadi... Saat Lin Xuan coba lihat cahaya di kejauhan. Diduga buatan manusia. Keduanya waspada. Serigala mungkin ada dalangnya. Pagi berikutnya. Sekelompok orang asing berhenti di luar desa. Mengaku pasukan patroli pangan sekitar 20-30 orang. Minta pangan dan wanita Mu Zining ingatkan Lin Xuan perhatikan. Sepatu mereka.
Kebanyakan pakai sandal jerami Liu Youhang Mu Zining, bilang mereka. Kecuali pemimpinnya, bukan tentara resmi Lin Xuan tahu itu perampok menyamar. Tolak tegas pemimpin Wang Hu ancam serang malam, pergi. Desa rapat darurat Xiao Dezu buka kuil leluhur tampilkan kulit harimau simbol keberanian. Semua setuju perang malam, nyalakan api di luar sebagai umpan pemanah bersembunyi di dalam. Siapkan penyergapan. Tangkap hidup-hidup untuk interogasi. Seluruh desa dimobilisasi lansia dan anak masuk ruang bawah tanah pemuda siap tempur. Malam tiba perampok benar datang. Langsung ke celah tembok desa picu alarm lonceng Lin Xuan perintahkan serangan mendadak. Perampok kacau. Lin Xuan panah Wang Hu. Tembus ke pohon. Sisanya kabur. Warga tangkap Wang Hu. Lin Xuan dan Mu Zining interogasi. Wang Hu tak tahan siksaan. Akui dulunya perampok gunung. Lalu direkrut pasukan liar. Pimpinannya pakai topeng besi hitam. Gunakan tombak hitam. Logatnya campur. Mereka diperintah rampok makanan. Dan cari seorang wanita. Gambar Mu Zining ditemukan di Wang Hu. Lin Xuan pukul Wang Hu pingsan. Putuskan jelajahi Gunung Dahei. Selidiki sarang perampok Heya Zhai. Sao Dezu cegah karena bahaya. Lin Xuan tetap pergi. Lin Xuan beritahu Suan. Su King. Keduanya khawatir. Tapi dukung. Suan buat mantel kulit serigala. Su King siapkan dendeng. Pagi. Lin Xuan dan Mu Zining berangkat. Di jalan, ambil barang Mu Zining yang zirah perak, busur besi ganti zirah Mu Zining tak sengaja terjatuh ke pelukan Lin Xuan. Mundur canggung terus berjalan masuk gunung Hei. Mu Zining kelelahan. Lin Xuan nyalakan api. Hangatkan tangannya masak sup daging malam hari. Mu Zining minta Lin Xuan cerita. Lin Xuan cerita 7 putra yang hingga punah. Mu Zining sedih tanya Lin Xuan tertidur dia tak bisa tidur. Ingat dendam keluarga pikiran kacau. Serigala mengepung Lin Xuan bertarung mundur arahkan serigala ke sarang Raja Serigala. Raja Serigala muncul lincah hindari panah suruh serigala serang Mu Zining di pohon. Lin Xuan habiskan panah. Bertarung dekat bunuh beberapa serigala lalu loncat tebing. Raja Serigala kejar Mu Zining kaget tahu Lin Xuan mau serang-sarang serigala. Mu Zining ikut terjun. Bawah jurang sarang serigala. Mereka serbu masuk. Lihat ibu hamil dimakan anak serigala. Lin Xuan bunuh anak serigala. Mu Zining bantu ibu melahirkan. Tangis bayi bikin Raja Serigala marah. Ia serbu gua jatuhkan Lin Xuan. Saat genting. Lin Xuan berteriak robek mulut Raja Serigala. Bunuh dia. Ibu meninggal. Pesan terakhir titip bayi. Kasih giok. Bilang dia istri Bupati Heishan Lu Yuan. Lin Xuan periksa giok. Mu Zining kenali giok langka Sue Huang. Dugaan hadiah kaisar. Lu Yuan bukan orang biasa. Bayi lemah. Lin Xuan oles darah Raja Serigala. Bayi memerah. Tangis keras. Binatang luar berkumpul. Takut aura Raja Serigala Lin Xuan. Mundur pelan. Mu Zining mau bawa bayi keluar. Lin Xuan tolak. Harus selidiki sarang bandit dulu. Atau seluruh desa terancam. Mereka beristirahat. Lin Xuan menguliti serigala untuk Mu Zining. Dia khawatir gendong bayi. Lin Xuan rencanakan langkah selanjutnya. Mereka masuk Gunung Dahei. Dekat benteng Heya. Temukan sarang bandit di gua. Dengan suara peluit tulang aneh. 6 serigala besar muncul. Pendeta utara dan cendekiawan dakian, Zubu, keluar bicara. Bahas Jedushi bersekongkol dengan utara. Pasukan Mu dihancurkan dengan sengaja. Mereka cari Mu Zining untuk dibunuh. Mu Zining marah ingin serang. Ditahan Lin Xuan. Pendeta sadar serigala kecil tak kembali. Cium bau darah. Temukan Lin Xuan. Lin Xuan hancurkan peluit dengan panah. Pendeta murka. Cabut pohon, lempar. Tunjukkan kekuatan super. Pendeta serang ganas. Lin Xuan hindari dan bertahan. Mulai kelelahan. Kena racun cakar. Dia temukan sumber kekuatan pendeta, tulang di pinggang. Berani mendekat, hancurkan domino. Kekuatan imam buyut-buyut dibunuh Lin Xuan. Lin Xuan dapat bakat jinak hewan 6 Raja Serigala kabur. Sekretaris Dayan kabur datangkan komplotan bandit. Lin Xuan terluka parah terpaksa lompat tebing. Keduanya terjatuh hantam beruang hibernasi selama terjebak di dasar tebing. Lin Xuan koma. Mu Zining sedot darah racun dirinya sendiri keracunan berpesan wasiat. Ingin dikubur bersama ayah dan kakak. Lin Xuan usul satu solusi. Aktifkan sistem dapat skill detox. Mu Zining awalnya tersinggung tapi pertimbangkan hidup mati setuju sambil menangis. Lin Xuan dan Mu Zining jatuh hantam beruang hibernasi, selamat tapi terjebak di dasar tebing. Racun Lin Xuan menyebar, Mu Zining lihat langsung sedot darah racun. Sampai darah Lin Xuan normal dia sendiri keracunan hingga pingsan. Lin Xuan bangun saat subuh. Lihat Mu Zining sekarat. Mu Zining titipkan bayi di pelukannya. Juga atur cara menyelamatkannya. Ternyata harus bersatu dengannya. Konstitusi tembus 10 titik berubah drastis. Bisa tembus tebing dengan mudah. Mu Zining tak tahan kondisinya. Dia temukan Lin Xuan seperti tembus tingkat prajurit. 3 tingkat bela diri. Prajurit, guru, master. Kakaknya, puncak guru, telah gugur. Prajurit tanpa jurus mudah cedera meridian. Lin Xuan sadar perlu belajar jurus. Tapi tak tahu harus belajar di mana. Desa Chongshan dikepung 100 bandit. Zhao Dezu pimpin pemuda bertahan mati-matian. Pagar kayu pintu desa. Suan dan Su King bawa wanita dan anak hujan di panah, lempar batu melawan. Pintu desa retak ditabrak. Wakil bandit masuk desa, tebas warga. Zhao Dezu putuskan bertarung habis-habisan. Saat genting, Lin Xuan kembali dengan cepat. Tusuk dada wakil bandit, bunuh seketika. Kekuatan Lin Xuan tingkat 3 prajurit terpamer. Tebas belasan bandit dengan pedang patah. Sisanya lari ketakutan. Tapi Mu Zining halangi jalan mundur. Hampir semua bandit tewas. Sedikit lolos ke hutan. Suan dan Su King selamat. Mereka peluk Lin Xuan sambil menangis. Mu Zining lihat itu. Matanya berkilat iri diam-diam. Suan dan Su King erat peluk Lin Xuan.
MU Zining cemburu, palingkan muka. Suan tanya pengalaman Lin Xuan di gunung. Dia lihat MU Zining dan bayinya. Ekspresinya agak aneh. MU Zining buru-buru jelaskan bayi itu. Diselamatkan dan Bayi itu anak Bupati Heishan. Lin Xuan robek serigala raja. Warga desa terkejut. Lin Xuan bilang bangkai dan kulit serigala ada tanda di sarangnya. Suruh Zhao Dezu ambil tukar makanan. Bagi ke warga. Zhao Dezu dan warga senang dan kaget. Zhao Dezu tawarkan posisi kepala desa. Tapi Lin Xuan tak mau. Zhao Dezu suruh warga urus. Mayat bandit. Perbaiki pagar. Xuan ambil baju baru. Untuk MU Zining, ajak dia anggap desa sebagai rumah MU Zining tersentuh. Mata berkaca ucap terima kasih. Pagi hari, Lin Xuan bangun sistem beritahu fisik Z5. Beritahu soal anak bupati minta Xuan dan Zhao Dezu jaga desa. 3 orang tiba di kota MU Zining ajak Lin Xuan jadi pejabat tapi Lin Xuan ingat nasib keluarga MU. Hanya ingin lindungi keluarga di kantor bupati, mereka dihalangi mundur ke warung teh. Lihat Xiao Laosi mengikuti pura-pura masuk penginapan Wang Hu dendam. Langsung kumpulkan orang mau balas dendam, Wang Hu berlari ke penginapan. Mau bunuh Lin Xuan, tangkap MU Zining di kamar Lin Xuan dan MU Zining sudah tahu Lin Xuan tenang. Wang Hu dan orangnya masuk, Zhao Laosi serang duluan, pisau terlempar oleh Lin Xuan. Zhao Laosi ketakutan, jatuh. Wang Hu lihat, serang ganas, panggil anak buah kepung. Lin Xuan halangi MU Zining, tebas 1 orang, gegerkan semua preman sisa dan Zhao Laosi minta ampun. Lin Xuan abaikan tarik MU Zining. Bikin orang kaget. Bersiap temui bupati. Mayat Wang Hu tergeletak di depan penginapan, warga ramai berkerumun. Lin Xuan sengaja buat gaduh. Bawa MU Zining masuk gedung seberang, pilih tempat dekat jendela, amati situasi pemerintah kepung. Tapi Lin Xuan yakin yang datang pasukan pribadi sekretaris Li Ming. Baru selesai bicara, Li Ming bawa petugas datang, lihat MU Zining dan Lin Xuan, kaget dan marah. Perintah kepung dan bunuh keduanya. Petugas serbu lantai atas pemuka, dipukul Lin Xuan pingsan. Petugas lain tak berani maju. Li Ming perintah pemanah tembak saat genting. Pasukan kavaleri elit datang cepat. Panglima Qin berzirah perak berteriak, hentikan. Li Ming pucat, sambut ramah, tapi Panglima Qin abaikan dia. Periksa mayat, lalu pandang ke lantai 2, Lin Xuan. Apakah kau yang bunuh orang ini? Jalanan sunyi. Aku yang bunuh. Li Ming sorot mata girang. Khawatir Jenderal Qin hukum mati Lin Xuan di tempat. Tapi dia abaikan. Alasan membunuh? Dia pantas mati. Li Ming manfaatkan hasut rakyat. Malah dipertanyakan MU Zining. MU Zining buka cadar. Bongkar konspirasi Li Ming dengan pendeta suku utara. Tunjukkan giok darah Jenderal Qin kaget lihat giok. Kenali MU Zining sebagai putri Markis Zhenbei. Pimpin anak buah bersujud. Tangkap Li Ming. Lin Xuan serahkan giok darah Phoenix. Minta Qin Yong perkenalkan pada Bupati Lu Yuan. Beritahu telah selamatkan istri dan anaknya. Tapi Qin Yong beritahu suram. Lu Yuan tewas 3 hari lalu. Lin Xuan dan MU Zining wajah berubah. Lin Xuan dan MU Zining ikut Qin Yong ke markas. Kemampuan khusus. Ini ada kecurangan. Tapi tak bisa selidiki tanpa perintah gubernur. Menyusup malam ke kantor bupati, periksa mayat. Qin Yong dan MU Zining sama-sama menentang. Menganggap kantor kabupaten berbahaya, waktu mendesak Chen Nengzeng. Qin Yong akhirnya setuju bantu dia di kabupaten malam itu. Lin Xuan ganti baju hitam, menyusup ke kabupaten, lihat mayat Shan Pi ada titik merah di dada. Pasti dibunuh, temukan Jade bertuliskan, Zhao Zi. Saat akan pergi, bahaya mematikan muncul di belakang, hindari jarum maut. Seseorang berjubah hitam muncul, aura menakutkan, langsung ancam bunuh dia. Juga incar kunci di tangannya, langsung serang di kamar mayat Lin Xuan, tak bisa lacak jejak jubah. Dikepung jarum maut dari semua arah, manfaatkan kesempatan tinju, hancurkan bahu kirinya. Jubah murka, mau bunuh, 2 sinyal panah meluncur, peringatan pasukan datang, jubah takut ketahuan. Dia tatap Lin Xuan dengan benci, lompat tembok, kabur. Lin Xuan lemah bersandar di meja mayat. Mengambil jarum racun yang terjatuh. Penuh teka-teki. Bei Chun An. Bei Daan. Lihat ruang berantakan dan jarum racun di tangan Lin Xuan. Wajahnya berubah. Qin Yong hentikan prajurit. Lihat jarum racun di tangan Lin Xuan. Hanya penyebab kematian Lu Yuan. Lin Xuan tunup titik merah kecil di dada Lu Yuan. Konfirmasi dibunuh jarum racun. Pembunuh baru kabur. Juga perlu interogasi Li Ming. Qin Yong marah, perintah bawa orang dari penjara. Sampai rasakan suasana terlalu sepi. Lin Xuan temukan di leher belakang penjaga penjara. Ada lubang jarum sama. Sudah tewas. Qin Yong buka pintu sel.
Lihat Li Ming gantung diri. Marah bentak prajurit. Semua kira Li Ming bunuh diri karena bersalah. Hanya Lin Xuan curiga. Diam-diam periksa dengan indera. Temukan organ dalamnya hancur. Kondisi kematian sama dengan Lu Yuan. Dugaan perbuatan orang berjubah. Dan pasti ada mata-mata di tim Qin Yong. Semua kembali ke tenda. Qin Yong duduk di kursi utama. Hidangan disajikan. Angkat gelas minta maaf tapi tetap angkuh. MU Zining dingin. Lin Xuan tenang. Putra Qin Yong, Qin Dian berdiri. Ucapannya lancang ke MU Zining. Ditegur Qin Yong. Qin Yong perkenalkan Chong Wu Zhenren. Guru Qin Dian. Lin Xuan lihat Zhenren berwibawa. Tapi rasakan aura kuat. Jubah kiri sobek kecil. Sama dengan robekan jubah orang berjubah semalam. Qin Yong bilang kasus Li Ming harus laporkan dulu. MU Zining bantah dengan hukum. Dihentikan Lin Xuan. Lin Xuan angkat gelas pura-pura kaget. Sobekan jubah. Zhenren bohong tertusuk ranting. Lin Xuan sudah yakin. Dia orang berjubah itu. Sadar terjebak perangkap. Rahasia terbongkar. Di tenda militer pesta berlangsung. Qin Yong tertawa dengan perwira. MU Zining rasakan ketegangan. Tenang lihat Lin Xuan santai. Qin Dian mabuk, Nona MU angkat gelas tantang. MU Zining. Mari kita minum lagi. MU Zining tolak dingin. Tuan Muda Qin, aku tak kuat minum. Qin Yong pura-pura marah tapi tak bangun. Chong Wu Zhenren pura tak lihat. Kau pikir masih putri bangsawan. Anjing terlantar sok suci. Lin Xuan tiba-tiba berdiri tampar 3 kali. Di depan para jenderal. Kau hina muka istana. Kau hina kehormatan keluarga Qin. Tahu kata-katamu ini bisa dituduh memberontak? Siapa urus jenazahmu? Qin Yong murka. Hancurkan meja. Tapi dia tampar Qin Dian. Bangsat. Memalukan di depan orang. Chong Wu Zhenren berdiri damai. Keponakan Dian berbakat. Rajin dan tekun kemarin berhasil tembus batas. Masuk puncak tingkat 9 ilmu bela diri. Qin Yong senang suruh kurung dia sebenarnya lindungi Qin Dian ancam Lin Xuan acuh. Pesta usai Lin Xuan bingung di tenda Qin Yong tahu Chong Wu tersangka tapi biarkan dia dan MU Zining. Suara MU Zining dari sebelah Lin Xuan analisis ke MU Zining Qin Yong bergabung gubernur militer. Kalau Qin Yong mau jadikan kita tumbal mungkin tak dukung aku selidiki mayat Lu Yuan. Dan tak undang kita tapi saat aku bunuh orang di jalan sudah tangkap kita berdua MU Zining kaget. Lalu duga dalam mungkin Dongchang Lin Xuan tersadar aura dingin Chong Wu karena tubuh cacat. Identitas asli Kasim Dongchang Lin Xuan paham. Penguasa Kabupaten Heishan Kasim Dongchang Lu Yuan dibunuh karena ketahui rahasianya. Ia sendiri juga terancam karena memprovokasi lawan. Kemah mereka menyelinap dalam bayangan, hindari beberapa patroli. Ketahui kemah sudah dijaga ketat. Mereka sampai di kandang kuda yang lemah penjagaannya. Lin Xuan alihkan penjaga dengan batu. Lalu pukul hingga pingsan. MU Zining pilih 2 kuda bagus. Saat hendak naik, Qin Dian tiba-tiba muncul. Ia ternyata sudah mencapai tingkat prajurit. Mengancam balas dendam pada Lin Xuan. Dan hina MU Zining. Lalu serang dengan pukulan penuh. Tak disangka, Lin Xuan hanya gunakan 2 jari untuk tangkap tinjunya dengan mudah. Qin Dian terkejut. Setelah Lin Xuan mengejek, jari-jarinya sedikit menekan. Permukaan tulang tinju Qin Dian. Qin Dian jerit kesakitan. Tanduk kemah berbunyi. Qin Yong bawa ratusan prajurit kepung Lin Xuan dan MU Zining. Pemanah siap siaga. Qin Yong lihat anaknya capai tingkat prajurit, tahu ia minum pil darah membara Chong Wu Zhenren. Wajahnya marah dan kaget. Chong Wu Zhenren kibaskan cambuk bulunya, sembuhkan luka Qin Dian. Lin Xuan tak lagi basa-basi. Langsung ungkap Chong Wu Zhenren. Adalah Kasim Dongchang. Juga ungkap ia racun Lu Yuan dan bunuh Li Ming. Karena keduanya temukan. Petunjuk ia kolusi suku utara. Chong Wu murka ketahuan. Serang Lin Xuan dengan level 9. Lin Xuan level 3 tak sanggup lawan. Lin Xuan bilang Qin Yong jaga mereka untuk cuci nama. MU Zining. Mohon Qin Yong lepaskan mereka atas nama keluarga MU. Qin Yong bimbang lalu serang tiba-tiba. Tangan berat lukai Chong Wu tak waspada. Semua kaget. Hanya Lin Xuan paham. Bilang pasti temukan buku catatan kolusi kunci Tembagayan. Qin Yong konfirmasi bukti bersalah. Tapi bakar tagihan terkait gubernur. Limpahkan semua kesalahan ke Chong Wu. Chong Wu marah hingga tewas. Lin Xuan tanya alasan Qin Yong berubah. Chong Wu beri Qin Dian pil darah membara. Pil ini percepat level tapi hancurkan dasar bela diri. Putuskan masa depan keluarga Qin. Qin Dian putus asa tahu kebenaran. Hanya bisa kirim dia ke Kem Sandra. Untuk pertahankan fondasi. Rong De Huo pakai telinga. Menangis tolak. Lin Xuan tak mau rahasia terbongkar. Diam-diam beri resep obat ke MU Zining. MU Zining bilang itu rahasia keluarga. Qin Yong senang. Bersujud berterima kasih. MU Zining manfaatkan kesempatan. Minta Qin Yong kasih 200 tael perak. Mereka pergi berkuda. MU Zining puji Lin Xuan cerdas. Hanya gabungkan petunjuk. Buat cerita yang Qin Yong terima. Di tengah jalan. Guan Jianai. MU Zining minta beli beras bantu korban. Mereka cari toko beras. Tapi harga beras 500 wen per dou. 10 kali lipat harga normal. Tahun bencana, pemilik toko sombong. Naikkan harga jadi 500 wen per dou. Jauh dari harga 30-40 wen. 500 wen per dou. Tak kurang satu pun. Bos. Harganya terlalu tinggi. 500, mau beli atau tidak? Tidak beli, pergi. Jangan ganggu daganganku. Berapa yang bisa dibeli dengan 200 tael? Tunjukkan 200 tael, tanya harga. Pemilik langsung menjilat. Tiba-tiba naikkan harga. Jadi 1000 wen per dou. Lin Xuan setuju. Mau beli semua stok. Pemilik serahkan naikkan lagi. Bilang 300 tael untuk 300 dou. Baik 300 dou. Tapi minta pemilik antar sendiri ke desa Chongshan. Baru bayar. Lin Xuan, kenapa setuju dengan pedagang curang itu? Lin Xuan tersenyum misterius. Bilang akan buat pemilik kembalikan uang yang ditelannya. Lin Xuan dan MU Zining. Pacu udah kembali ke desa Chongshan.
Saudari Su menunggu semalaman. Lihat dia pulang selamat. Menangis senang. Kak Lin Xuan, akhirnya kau pulang. Alihkan topik, suruh Suan panaskan air. Lihat apa? Cepat panaskan air. Aku mau mandi dan ganti baju. Lalu naik ke tingkat 4. Besoknya, Zhao Dezu datang. Bagaimana dengan anak bupati itu? Tak bisa terus dirawat di desa. Itu masalah besar. Lin Xuan tanya soal tim berburu. Lalu ungkap tindakan pemilik toko beras. Usul rampas dan bagi ke korban. Zhao Dezu setuju. Kumpulkan 20 lebih warga. Siap sergap di lembah menuju desa Chongshan. Tunggu pemilik toko kirim beras. Lin Xuan sergap di lembah. Panah gerobak, halau pengawal. Temukan beras kurang, bagikan ke korban. Lalu, toko beras dikepung korban. Pedagang sembunyi di gudang. Pasar jadi neraka. Lin Xuan bawa tim cari makanan. Temukan jejak rusa. Ikuti jejak, temukan 20 lebih rusa. Khawatir jarak terlalu jauh. Lin Xuan ambil busur besi. Keluar dari persembunyian rusa jantan, pemimpin waspada, kawanan rusa panik. Saat hendak memimpin melarikan diri, Lin Xuan menarik busur bersiap memanah. Lin Xuan melepaskan panah, tembak mati Raja Rusa, lalu tembak 3 rusa dalam kawanan yang kacau. Pemburu kagum saat bersiap pulang badai salju tiba. Lin Xuan pimpin perjalanan sulit. Akhirnya tiba di desa, warga sudah menunggu. 3 wanita peluk Lin Xuan. Zhao Dezu berterima kasih. Lin Xuan ambil Raja Rusa, bagikan sisanya. Bikin kagum semua pulang ke rumah Lin Xuan, olah daging dan kulit, simpan tanduk dan kemaluan rusa. Suruh 3 wanita urus salju terus berhari-hari. Lin Xuan tak ke gunung. Istirahat sampai tahun baru. Tahun baru ini desa Chongshan pertama kali dalam beberapa tahun tak kekurangan pangan dan daging. Aroma daging memenuhi desa. Meski tanpa kembang api, suasana tahun baru sangat meriah. Setelah tahun baru, badai salju masih berlanjut. Desa terisolasi dari dunia luar. Tapi di dalamnya damai dan tenang. Lin Xuan setiap hari melatih Mu Zining dan 2 lainnya. Kemajuan mereka pesat. Bakat memasak Suking meningkat. Dia bisa buat makanan pemulih stamina. Lin Xuan juga stabilkan level 4 martial artist. Dia juga buat anggur obat dari tanduk rusa. Suatu hari saat Suking berlatih pedang, Zhao dan Yu datang panik melapor. Ratusan pengungsi mengepung desa. Lin Xuan tiba di pintu desa. Tak tega lihat mereka mati kedinginan dan kelaparan, tapi tak mau habiskan persediaan desa. Maka pengungsi harus kerja tukar bubur. Pria tebang kayu dan buat arang. Wanita pintal benang dan tenun. Lalu perintahkan Zhao Dezu buka pagar dan tempatkan mereka. Setelah pagar dibuka, pengungsi membanjiri desa Chongshan. Situasi sempat kacau. Lin Xuan loncat ke batu giling dan perintahkan semua. Pisahkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Mu Zining lindungi wanita dan anak. Saudari suatur logistik. Zhao dan Yu pindahkan lansia dan lemah. Warga mengeluh habiskan persediaan. Lin Xuan yakinkan untuk bertahan bersama. Penempatan. Lin Xuan temukan lansia ahli bangun dan gunakan. Suking masak sup penghangat. Mu Zining obati korban radang dingin. Tengah malam. Lin Xuan selamatkan anak demam dengan arak obat. Dapat hormat korban. Pengalaman ramu obat meningkat. Salju berhenti. Lin Xuan lelah. Suruh Mu Zining tanya Zhao Dezu. Berapa lama persediaan desa bertahan? Beberapa kuali besar di tengah desa. Sukin arahkan wanita cuci sisa ubi dan beras. Bubur yang dihasilkan encer. Xuan, persediaan ini tak cukup. Hanya sedikit sisa. Ditambah daging serigala kering. Banyak orang. Tak sampai 10 hari habis. Hanya hemat tak cukup. Lalu ia bagi tugas. Suruh lansia pilih tali dan anyam keranjang. Mu Zining ajak wanita jahit pakaian. Suruh Lauba pilih 50 pemuda kuat. Bentuk tim buruh. Masuk hutan, Scarfa cetak terima. Lin Xuan takuti dengan busur besi. Tak ada yang berani lawan. Sore, Lauba ragu-ragu. Khawatir persediaan makanan kurang. Masalah makanan aku selesaikan. Tugas kalian sekarang adalah dalam waktu tercepat bakar batch pertama arang bagus. Badai salju. Masuk hutan dalam. Temukan jejak cakar beruang besar. Lin Xuan simpulkan itu beruang hitam dewasa terluka. Telapak, empedu, kulit beruang. Semuanya barang berharga. Apalagi ratusan kilo daging dan lemak. Cukup untuk desa sebulan. Rencana Lin Xuan. Zhao dan Yu berdua sergap di tebing. Lin Xuan pimpin orang pancing beruang ke jalan. Panah kena kaki lukanya. Dengan batu besar, dorong beruang jatuh. Lin Xuan lihat tanaman aneh. Bercahaya dan transparan. Lin Xuan lihat tanaman aneh di lembah. Itu Ganoderma salju langka. Sangat berharga. Atur orang urus beruang hitam panggil Mu Zining dan 2 wanita lain untuk memetik. Sementara itu Wang Remazi di desa memimpin kerusuhan. Hasut pengungsi Mu Zining muncul. Beri tanggapan saat kebuntuan Zhao Xiaoliu kembali beri kabar baik. Lin Xuan bunuh beruang hitam, temukan Ganoderma salju. Wang Remazi diperintahkan gantung di pintu desa dalam badai salju Mu Zining. Dipergoki 7-8 bandit gunung, mereka berkata kasar. Mu Zining lindungi Xuan saat genting. Lin Xuan dan pemburu tiba, bunuh pemimpin bermata satu, suruh anak buah habisi bandit lain. Semua tiba di lembah. Xuan gunakan alat khusus dengan hati-hati. Peti Ganoderma salju berusia 300 tahun. Lin Xuan putuskan tak jual ke toko obat. Tapi berikan ke Jenderal Qin Yong sebagai hadiah. Lalu semua bersiap pulang ke desa. Beruang 500 kg tak bisa diangkat, potong kaki, serat tubuhnya. Rombongan tiba di pintu desa bersorak syukur. Zhao Dezu ceritakan hasutan perampasan. Bubur yang hina Mu Zining. Pastikan Mu Zining tak apa. Lin Xuan tebas Wang Remazi. Usir pengacau keluar desa. Suruh Zhao Dezu bagikan daging beruang supaya semua dapat sup.
Saat Xiao Dezu siap usir pengacau, Lao Ba minta ampun. Bilang tenaga mereka berguna. Usul hukum mereka bangun iglo tebus dosa. Iglo dari balok es. Hangat dan cepat. Lin Xuan setuju. Dan terima usul. Suruh pengacau selesaikan iglo untuk 500 orang dalam 10 hari. Jatah makanan dikurangi separuh, Lao Ba awasi. Lalu Lin Xuan suruh Xiao Dezu potong daging beruang. Kulit beruang untuk Mu Zining. Empedu beruang dan salji Lingxi ke Xuan. Simpan buat obat tukar beras. Malam itu desa mengadakan pesta perayaan. Daging beruang melimpah. Warga dan pengungsi berkumpul. 3 wanita juga mendapat hasil. Di pagi hari, Lin Xuan menarik busur besi. Panahnya tembus tembok tanah setebal setengah kaki. Xiao Dezu terkejut. Xiao Dezu khawatir persediaan kurang. Usulkan tukar sisa daging beruang dengan beras di kota. Tapi Lin Xuan tolak karena perjalanan berbahaya. Lalu, Lin Xuan usulkan daging beruang diolah jadi minyak. Juga sebut jamur matsutake bisa ditukar emas. Lin Xuan masuk gunung sendiri 3 hari. Bawa banyak akar kudzu dan jamur matsutake. Sementara itu, Lao Ba serahkan 50 pikul arang kayu ek berkualitas. Lihat hasilnya. Lin Xuan putuskan bentuk kafilah dagang. Perintahkan Lao Ba dan Xiao Danyu pimpin. Bawa arang dan sebagian jamur matsutake ke kota tukar dengan beras dan garam. Lao Ba setuju dengan serius. Lin Xuan tentukan anggota kafilah. Xiao Dezu pimpin. Lao Ba, Xiao Danyu dan lainnya jaga keamanan dan angkut barang. Kereta salmu penuh arang kayu ek, empedu beruang, jamur matsutake, dan barang berharga. Pagi berikutnya kafilah berangkat di tengah angin dingin cari Jenderal Qin di kota. Perjalanan penuh ketegangan sorenya tiba di kota Heishan, gerbang dijaga ketat. Xiao Dezu ingin menghindar Lao Ba usul masuk lewat pintu samping. Lao Ba pimpin kafilah keliling tembok temukan saluran pembuangan. Sogo penjaga dengan sekantong garam batu Lin Xuan di atas tembok saksikan semua. Kagumi kemampuan Lao Ba, pemandangan dalam kota menyedihkan, banyak mayat beku di jalan. Harga berasa langit. Lao Ba tukar daging beruang dengan penginapan, tempatkan semua di sudut kandang. Jual matsutake ke kediaman Xian Wei, mereka ke kediaman Xian Wei tapi diusir pelayan. Saat sedang bingung Lin Xuan bertemu Xiao Danu dan kawan-kawan yang terjebak di kota dengar matsutake mereka. Tak bisa dijual ke Xian Wei, Lin Xuan dapat ide. Suruh Lao Ba jual kulit beruang dan arang. Dia bawa matsutake panggang ke Zui Xian Lou dengan syarat 10% matsutake. Suruh bos gendut kirim jamur ke rumah Xian Wei. Xian Wei senang setelah mencicipi. Panggil Lin Xuan bertiga. Hadiah 20 tael perak dari Xian Wei, Lin Xuan tolak dan minta beras dan izin keluar kota. Dapat 200 dan beras, 50 kati garam dan surat jalan. Berhasil bantu semua orang. Saat perjalanan, Lin Xuan sadar diikuti, suruh teman pergi lalu pancing bos. Zui Xian Lou, Jin Yuan Bao. Apakah tuan yang bunuh penjahat di gerbang kota? Selamatkan Nona Mu Ksatria Heishan. Lin Xuan, aku Lin Xuan. Pastikan dia Ksatria Heishan, beli hasil hutan gagal. Kue luo suesu ini dulu khusus untuk Markis Zhenbei. Saat Markis masih ada, ini makanan favorit Marquis dan putrinya. Tapi setelah Markis runtuh, keahlian ini hampir tak ada yang cicip. Lin Xuan 3 hari lagi. Lin Xuan bertanya pada Jin Yuan Bao tentang toko pakaian musim dingin terbaik di kota. Jin Yuan Bao merekomendasikan Li Fang. Tapi tempatnya sulit ditemukan. Pemiliknya juga agak aneh. Aku antar Anda ke sana. Kebetulan, aku juga mau menyapa pemiliknya. Sampai di Li Fang, pemilik Liu curiga melihat pakaian Lin Xuan lusuh. Sikapnya berubah. Setelah tahu Jin Yuan Bao mau bayar semua. Tidak tahu. Pakaian apa yang Tuan Lin inginkan, terbaik di seluruh kota. Bahan dan jahitannya. Lin Xuan minta pakaian wanita musim dingin. Dia pilih 2 jaket kapas bermotif, 2 sepatu kapas tebal, 1 jubah bulan. Dan sepatu kapas senada. Saat dibungkus, Lin Xuan tertarik pada sepatu salju kulit hewan di sudut. Dia tanya harganya pada Liu. Jika Tuan sungguh suka, Bisa tinggalkan ukuran dan bayar uang muka. Toko akan segera buat. Dalam 7 hari, sepatu serupa pasti selesai. Ini. 300 kain, sekarang. Jin sebut kulit serigala Lin Xuan. Liu tertarik. Beri sepatu dan diskon 20%. Untuk 1 kulit serigala. Jin bantu. Janji beri nanti. Lin Xuan setuju. Liu beri sepatu. Ingin buat kulit jadi syal, dekatkan pejabat. Setelah pamit dari Jin, Lin Xuan beli 10 pisau baja. Kembali ke penginapan. Lao beritahu ada yang incar beras. Lin Xuan bagikan pisau. Suruh jaga bergiliran. Rencana berangkat pagi. Wang incar beras warga. Bersamar jadi perampok. Lin Xuan sudah curiga. Ganti muatan gerobak, pancing ke hutan pinus. Serangan panah mendadak. Warga lindungi diri pakai gerobak. Lao bunuh musuh gesit. Xiao Liu bantu lincah. Xiao Danu gagah kalahkan musuh. Lin Xuan amati pemimpin. Tahu dia pejabat lalu taklukkan. Ada yang lihat gerobak kosong perampok kabur. Lin Xuan buka penutup muka, ternyata Wang Changguan. Semua perampok ditangkap besok dibawa ke kem depan, sekalian ambil kembali beras kem utara Heishan. Qin Dian gelisah latihan. Dengar ada tamu dari Nona Mu, kira Lin Xuan pergi temui. Ternyata Xiao Dezu, Xiao Danu. Qin Dian lihat Xiao Danu lugu langsung jadikan kepala 10. Xiao Dezu tolak setuju. Qin Dian mau tanding lawan Lin Xuan. Xiao Dezu setuju, tuntun jalan. 3 orang naik 2 kuda, 1 keledai. Jenderal Qin Yong, istri tiba. Istri butuh jamur salju. Rong ngandong FA jalan raya. Qin Dian desak Xiao Dezu naik keledai pergi cari Lin Xuan. Sisi lain Xiao Liu khawatir Jenderal Qin tak percaya. Lin Xuan bilang bukti lengkap, pasti diterima. 2 tim bertemu. Qin buru-buru tantang Lin Xuan balas dendam, tak perhatikan tawanan. Qin Yong tiba. Wang Changguan teriak dirinya difitnah. Balik tuduh Lin Xuan dan kawan-kawan. Qin Dian sindir ucapannya konyol. Tunjuk dia serakah. Qin Yong hardik anaknya.
Suruh Lin Xuan jelaskan. Lin Xuan cerita Wang Changguan potong jatah beras lalu sergap perampok beras dia melawan. Sebut ini pengaruh nama Qin Yong serahkan padanya. Qin Yong perintah bawa Wang Changguan dan kawan-kawan ke penjara bawah tanah, rahasiakan. Bilang Lin Xuan berjasa besar bisa jadi komandan 100 orang. Lin Xuan bilang jasa milik semua jadikan hadiah untuk Qin Yong dan anaknya. Qin Yong paham maksudnya. Tanya permintaannya. Lin Xuan minta bukan kekayaan tapi status resmi warga bela diri. Katanya zaman kacau. Warga tanpa status resmi mudah disalahpahami saat basmi perampok. Hanya minta jabatan centurion dan seragam. Tak perlu pasukan dari istana. Qin Yong setuju. Tunjuk Lin Xuan sebagai centurion terdaftar. Izinkan dia rekrut dan bentuk 5 regu 10 orang. Cukup lapor setiap 6 bulan. Lin Xuan rekomendasikan Dan Yu dan kawan-kawan jadi kepala regu. Qin Yong setuju kirim dokumen dan cap nanti. Lin Xuan tak mau kaya. Hanya minta Zira lindungi warga basmi perampok. Qin Yong kagumi visinya. Berikan 3 set. Lin Xuan usul 3 hari lagi baru kirim zirah dan cap resmi ke desa Chongshan. Qin Yong ajak Lin Xuan tinggal rayakan dan buat obat. Lin Xuan tolak dengan alasan urusan desa. Qin dia nekat tantang Lin Xuan duel. Lin Xuan ejek dasarnya lemah. Janji 3 hari lagi di desa Chongshan. Seorang gadis berlutut minta tolong. Desanya dijarah pengungsi. Dia hampir jadi sayuran manusia. Lin Xuan kenali dia anak pemilik toko beras yang pernah tipu dia. Awalnya menolak, akhirnya setuju menampungnya. Buat perjanjian tukar dia dengan 100 jin beras saat rombongan jalan. Zhao Xiaoliu lihat rusa liar di hutan Xiaoliu halau kawanan rusa. Lin Xuan temukan tempat rusa berhenti adalah tambang garam alami. Ambil batu garam untuk ditambang nanti rombongan beras tiba di desa Chongshan. Warga sambut dengan sorak. Lin Xuan lihat Zhao Laosi diikat di pohon tua kakinya bengkak. Dengar dia hampir celaka oleh pengungsi diselamatkan patroli lepaskan ikatannya. Zhao Desu tanya Zhao Laosi. Jual keledai pelihara 10 tahun 500 uang hasil jual habis untuk minum marah mau cambuk dia. Dicegah istri. Zhao Laosi pulang ke rumah bobrok lihat pria kuat tak dikenal sedang belah kayu. Pria itu tanya identitasnya. Zhao Laosi pulang ke rumah bobrok lihat halaman sudah dibersihkan. Pria kuat Wang Dacui sedang belah kayu, istrinya berdandan mencolok. Bilang sudah menikah lagi dengan Wang Dacui, usir dia sambil memaki Zhao Laosi salahkan Lin Xuan. Lapar, dia curi makanan di kuil. Dipukuli patroli. Saat terjepit, Wang Hu dari Heya Zai. Temui dan bujuk dia. Bangkitkan kebencian pada Lin Xuan. Akhirnya, Zhao Laosi setuju bantu Wang Hu keluar. Rencana besok, dengan alasan bangun rumah es, lari bersama. Lin Xuan pulang. Ambil cabai, daging kambing, ikan, dan sapi buat hotpot. Dengan Suan Er Su King Er. Dan Emu Zining menikmati. Setelah makan, Lin Xuan ambil batu garam. Hancurkan, campur air. Saring dengan kain dan arang. Dapat air garam jernih. Panaskan di api. Batu garam hitam kelabu jadi kristal garam putih bersih. 3 wanita terkejut. Emu Zining cicip, tak ada rasa aneh. Lebih baik dari garam upeti. Takjub. Perlu perkuat pertahanan, rencana perbarui senjata, butuh peleburan besi, butuh tungku tahan panas. Tukang tembikar cari tanah. Tak bangun tungku di desa pilih Heya Zai tersembunyi perampok jadi tenaga kerja jadi lokasi. Uji coba tungku temui Zhao Dezu pindah mau beri rumah padanya. Lin Xuan tak bisa menolak. Minta Zhao bantu bakar bata buat rumah pengungsi. Dan rumah baru sendiri, gambar sketsa rumah dengan halaman dan kamar. Zhao bingung tapi setuju. Warga desa juga bantu gali tanah bangun tungku desa. Ramai sekali saat itu. Emu Zining muncul berjubah. Cium pipi Lin Xuan. Ucap terima kasih. Warga desa iri setelah Emu pergi, warga terus iri pada Lin Xuan. 2 hari kemudian Suan Er melapor. Pemilik kedai Zuisian Jin, datang Jin Bao ingin beli kulit serigala. Lihat 300 kulit serigala musim dingin. Sempurna di balai leluhur, ia terkejut tawaran awal 5 tael per lembar. Setelah Lin Xuan ungkap nilai asli. Lin Xuan tawarkan 10 tael per lembar. Jin Bao setuju bayar uang muka 3.000 tael tunai. Zhao Dezu pegang uang, tangan gemetar kegirangan. Lin Xuan terima 3.000 tael, serahkan ke Emu Zining buat rekening umum. Untuk belanja desa, catatan terbuka. Jin Bao puji keluhurannya. Lin Xuan ajak Jin Bao makan masak sendiri. Jin Bao cicip, kagum rasa murni segar. Tanpa pahit garam kasar. Tanya apa itu, Lin Xuan beritahu itu garam halus bebas racun dan kotoran. Jin Bao terkejut. Tahu nilai besar teknik ini, hormati Lin Xuan. Lin Xuan tanya Jin Bao soal Heishan. Besi dan tambang biji besi, minta izin bangun tungku besi. Lin Xuan jelaskan untuk buat alat pertanian bagi pengungsi. Terpaksa bertahan hidup, Jin Bao tersentuh beritahu tambang besi dikuasai Sima. Sima monopoli besi, abaikan nasihat Jin Bao. Tawarkan 100 tael cari ahli tambang. Jin Bao tolak uang. Usul tukar kuda perang dengan garam 1 kuda tukar 50 jin garam. Lin Xuan setuju. Cari ahli tambang di Heishan, ternyata di monopoli Sima atau hilang hanya temukan Lau Gui, ahli simen. Lau Gui trauma anak tewas ditambang, difitnah jadi pemabuk, bersumpah tak sentuh tambang. Lin Xuan kunjungi pertama kali, umpan dengan arak. Lau Gui kenali biji besi tapi tolak karena trauma. Besoknya Lin Xuan bawa makanan bergaram, makanan bangkitkan kenangan. Dia cerita kebenaran kecelakaan. Lin Xuan ingatkan balas dendam ke Sima, tinggalkan garam, suruh dia pikir matang, lalu temui aku. Pagi. Lau Gui temui Lin Xuan, setuju cari tambang. Syarat, Sima bayar hutang darah. Lin Xuan setuju. Setelah masuk gunung, Lau Gui tunjukkan keahlian cari urat biji.
Tapi cuma temukan tambang miskin. Lin Xuan suruh Xiao Dezu cari info. Dari seorang tua dengar soal api di gunung belakang. Lembah awan, tak ada tumbuhan batu merah. Lau Gui sangat bersemangat. Mereka berangkat. Temukan tambang kaya biji besi hematit. Lau Gui girang bukan main. Lin Xuan perintah dirikan camp gali tambang. Lau Gui khawatir tak bisa melebur. Lin Xuan tersenyum misterius. Sebut teknik lebur baja tradisional. Lau Gui belum pernah dengar. Tapi pilih percaya Lin Xuan. Aliran udara kuat bikin api dalam tungku makin besar. Dinding tungku retak segera tambal dengan tanah. Lau Gui buka lubang tuang dengan batang besi. Cairan besi merah emas mengalir deras. Setelah dingin, Lau Gui periksa ingot besi. Ternyata besi murni berkualitas tinggi, lebih baik dari besi resmi. Sangat terkejut. Lau Gui membawa batang besi murni terbungkus kulit hewan menuju ke toko pandai besi simen di kota. Toko sepi, tungku lama tak dinyalakan. Si Menyun fokus membuat tusuk konde emas. Dengar suara. Dia katakan tak berbisnis hari ini. Lihat Lau Gui. Matanya kompleks, penuh jarak dan dendam. Lin Xuan sampaikan maksud. Tawarkan kerja sama tambang besi. Ditolak dengan ejekan. Dia sering lihat orang. Cari izin spekulatif. Lin Xuan suruh Lau Gui keluarkan besi. Si Menyun awalnya acuh, sampai lihat kilau logam dari celah bungkusan. Baru penasaran. Buka bungkusan. Dia temukan besi murni berkualitas. Permukaan halus, tekstur seragam, sedikit kotoran. Sesuai catatan keluarga, baja tempas 100 kali. Si Menyun terkejut, sulit percaya. Buru-buru tanya asal besi Lin Xuan bilang dunia akan kacau. Besi jadi modal keluarga Simen. Lau Gui jelaskan besi ini dibuat pakai teknik Lin Xuan. Biaya cuma 30% efisiensi 3 kali lipat bantu Simen balas dendam. Si Menyun tertarik tapi takut keluarga Sima. Khawatir taruh nyawa keluarga. Akhirnya tolak kerja sama. Saat itu Nyonya Qin datang ambil tusuk konde Si Menyun sambut hormat. Lin Xuan lihat anggap masih ada harapan. Suruh Lau Gui istirahat dulu, dia pergi ke Zuisian Lo cari Jinbao. Masuk, pesan semua makanan andalan.